Malam, Ci. Malam, Cirita. Halo malam, Andi gimana? Malam. Baik-baik, Ci. Gimana, Ci? Apa kabar? Baik, baik. Baik. Habis pergi, aku juga tadi ini baru balik belum lama sih. Gimana? Eh, Pergi-pergi dinner atau kemana nggak? Atau di rumah hari aja? ini di rumah aja sih, Ci. Mumpung besok masih ada market, ya udahlah. Ntar Iya, dulu. iya. Eh, Tadi aku eh. kebetulan ini sih lunch sama adik aku kan udah lama banget nggak ketemu. Jadi aku Eh, sekalian deh sama dia Kalian ya. juga. Ya, sama Buat- ini juga, Ci. Congrats buat apa penghargaannya. Wih, keren. Ya, thank you, thank you. Sebenarnya Iya. itu kalau dulu-dulu tuh kita dikasihnya bukan versi kayak penghargaan gitu. Dulu tuh di Celebrate kan karena masih ada teman-teman kantor, kita Mm. datang ke office terus nanti dibeliin tumpeng, dipotong di Oh, sana. Cuman oh, ya oke. sekarang WFH banyak kan orang di rumah yang masuk juga paling berapa orang nih. Aku doang deh Mm. paling tiap hari masuk soalnya aku mesti nginput order kan. Jadi aku doang Ah, yang banyak kan masuk. Jadi karena banyak orang nggak masuk kan tumpang gitu juga orang takut kali ya makan rame-rame diserbu. Waduh kan, iya, iya. Iya, banget kan bener. serbu-serbu. Heeh. Ya udah diganti ya jadi kayak begitu. Kayak bahkan. Iya, iya. Sama ini ya, Ci, apa, berarti berarti kantor masih sampai sekarang juga masih WFH gitu ya? Banyak kan sih teman-teman banyak yang prefer banget untuk stay at home. Ya Mhm. mungkin mereka masih bisa ya kerja di rumah. Kalau aku tuh berasa kalau aku di rumah tuh ketinggalan banget. Aku mau enter Iya, ini ketinggalan, mau beli itu heeh. ketinggalan. Jadi aku lebih seneng kalau misalnya masuk aja deh lebih cepet gitu loh. Kalau di Mhm. rumah kan kita cuma ngandelin kayak laptop kan satu. Iya, Kalau di kantor aku monitor kan terbatas. tiga. Iya monitor tiga jadi satu bisa lihat running thread, satu lihat Heeh. lihat rame apa, satu buat execute order. Jadi aku sama execute, aku bisa ngeliat nih ke sebelah sini. Kalau kita pakai laptop doang, ya bener-bener agak terbatas sih Mhm, bener, bener. inputnya gitu loh. Jadi nggak bisa yang heboh gitu nganter sana terus pindah misal terus belum misal aku ngeliat ada saham yang bagus aku mesti lihat promote gitu ini Iya, kayak iya. orang tahu nih ada news ini nah ntar pindah lagi laptopnya cuma satu gitu pakai HP juga ya pokoknya agak terbatas banget deh kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya, bener, Ci. Soalnya kayak saya juga terbiasa pakai dua monitor, terus tiba-tiba Mm-mm. kalau misalkan lagi di luar tuh cuman bawa laptop sama handphone, itu juga Iya jauh kan. lebih repot gitu, Iya terbatas kalau banget. kalau kita trading sendiri mungkin masih mending lah ya Heeh. ini kalau Lebih kita mesti iya, jagain porto orang belum ngeliatin bener. fotonya dia, aduh belum ngeliatin Heeh. kita punya TikTok, belum ngeliatin misalnya teman-teman yang di komunitas juga kan, kadang ada yang WA banget tuh WA tuh ketutupan, ketinggalan Iya. gitu, chatnya ketutup. Bener, bener. Oke, setuju, setuju. Nah, Ci, ini kita sebelum mulai mungkin kita mau ngucapin apa selamat hari nyepi ya buat Oh iya, teman-teman, nyepi teman-teman teman-teman yang semua. apa ya lagi merayakan atau menyepi ya. Oke, Ci, kita mulai aja. Jadi sebelumnya saya mau say thank you dulu buat Cirita udah bela-belain nyediain waktu untuk ngobrol-ngobrol di live kita. Dan topik kali ini, Ci, ya sesuai dengan judulnya kemarin kita akan coba kalau menurut Cirita eh, ini kan saham komoditas lagi lari sekali, Ci, lagi terbang, kolam, oils lah, terus mungkin nikel segala macam. Nah, ini kalau dari pandangan Cirita ini risk and rewardnya sebenarnya masih cocok apa enggak, Ci? Masih bagus nggak gitu? Masih, selama masih kayak rally-nya kayak begini, Mm-mm. aku sih bilang, tapi kalau misalnya belum punya ya kemarin ya, ini pasti Iya, iya, besok pasti gap up deh. Kalau masih gap gak up apa kayak lagi. nggak usah dikejar dulu. Tapi kalau kita udah punya, ya kita enjoy the rally aja, just enjoy Mm. and lihat Jaga gimana. pakai trailing stop. Iya, Mm. pokoknya ya dinikmatin aja. Biasa aku lihatnya gini, eh, yang mana nih yang ketinggalan. Nah Nah, kemarin itu aku lihat yang salah satu yang ketinggalan di antara semua komoditi, bukan semua call adalah Indika pada saat tinggi. itu. Ya. Ya kan kemarin itu masih ketinggalan banget
mau naik nggak bisa, naik nggak bisa. Nah itu yang aku beli. Jadi kalau misalnya besok teman-teman ada yang kebetulan belum punya saham komoditi, nah mungkin dilihat dulu, jangan FOMO. Percuma, karena buka itu pasti gap up deh. Kita Iya. nggak bisa kejar deh. Soalnya Mm-mm. komoditinya naiknya gila-gilaan, udah Iya, rada-rada benar. edan sih naiknya. Jadi kalau Udah, udah punya, udah aja liatin aja. udah, benar, 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 setuju. Jadi Iya, kalau misalkan teman-teman baru mau masuk, hmm. karena ada beberapa sih Ci nanya, kok ini saham komunitas masih boleh masuk gak sih? Terus gue selalu bilangin kalau emang belum punya tuh jangan, karena Iya, tunggu lihat dulu rada aja. berisiko gitu. Even mungkin Indika 2 hari ini juga open gap up, Nah, abis itu pelan-pelan turun ya Ci. iya, technically Mm-mm. mungkin itu potensial koreksi ya kalau keadaannya Heeh. normal. Cuman kan ini ada kenaikan yang abnormal dari saham komoditi, kemungkinan Indika yang Mm-mm. harusnya jadwalnya terkoreksi kan dia kemarin candle-nya itu tutupnya jelek ya. Kan kamu Iya, juga dua jago hari jelek. teknik kan. Kamu Heeh. kan bisa teknikalnya itu harusnya berpotensi koreksi. Nah, ini kalau begini nih Bener. bisa nggak jadi koreksi dan Iya, mungkin besok bisa malah ngelanjutan rally lagi. Aku sih suka rally banget lagi. Mm. sama Indika karena kemarin aku lihat ada rounding bottom gede gitu loh. Jadi kalau rounding Yes. bottom gede biasa rewardnya itu sangat-sangat menarik. Tapi kalau teman-teman yang belum punya mungkin lihat dulu, tenang dulu, biar dia gap up dulu. Biasa kan yang pullback tuh. Nah pas pullback Mm. kita dulu apakah masih kuat apa enggak, apakah ada foreign buy. Nah mungkin kita baru ngambil posisi Baru jika ngambil memang lagi. Ya, pullback angka yang cukup wajar ya, dibantu dengan betul, betul, teknikal. betul. Iya, 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 bener. Ya bener sih. Kalau saya lihat juga, maksudnya mungkin karena kita lagi bahas indie, kalau saya rasa mungkin kalau dia bisa di atas 2980 dan dia cukup kuat membuat istilah, kalau saya sebutnya membuat base atau support, itu Hmm, justru makin bagus, Cirita. hmm. Iya kan ya. Kalau Handi suka yang mana nih dari semua hall? Kalau saya kemarin tuh punya Adaro sama Indi, Ci. Hmm. Yang lain? Jadi Indi itu Adaro, Indi, terus Doi paling cuman ini keluar masuk doang, day trade doang sih, Ci. Dan Oh, yang iya. terakhir kemarin hari Kamis ya, Rabu kemarin Bumi sempet icip tuh Oh, dari Bumi. 50, dari Bumi aku 51 sih gara-gara masuknya. aku udah lihat tuh 50 kan kebuka kan. Temen aku udah Iya, track 50. Cuman kan aku rada takut karena ada berita yang kemarin pernah dipublish bahwa Bumi itu masih mempunyai sekitar ditulisnya sih 5 triliun unit OWK yang akan dikonvert. Nah, iya, sih murah banget. Itu murahnya nggak make sense dengan harga iya. gocap kemarin. Cuma aku pikir gila 5 triliun OWK nanti ARB-nya bisa berapa banyak gitu. Berapa ya, Nah, pas berapa lama? buka aku nggak berani spekulasi tuh. Ternyata naiknya ya lumayan. Tapi aku Iya, benar. ngambil energinya sih. Soalnya Nah, energi aku pikir harganya masih setelah dia naik kan sempat naik lumayan tuh. Nah, mm, habis itu dia pullback. Nah, ya, energinya ini belum belum melanjutin lagi, sedangkan Mepco sama Elsa kan udah naik lagi. Jadi naik aku lagi. pikir ya udahlah Bumi, aku skip karena aku Mm, nggak confidence dengan story atau ada berita yang kemarin. Dan mm. anyway, aku punya Indi punya Adaro sama aja kan, kita nggak semuanya harus Iya, punya kan. iya, Nanti nggak kalau semua harus semuanya punya. begitu terkoreksi pusing mau buang yang mana, jadi ya udahlah Banyak, pilih bener, bener, bener. mungkin maksimum 2 Mm, kali ya. tapi ini energi, kalau by technical, kalau saya lihat sih emang ada pola flag Flag pattern sih. ya Flag, kan? ada flag. Paling kalau dia breakoutnya 190 sih, Iya, itu menarik. satu sembilan Mm, satu kalau misalnya ya, uh, break with volume mungkin teman-teman yang boleh risk ngicip. profile tinggi karena ini barang agak Mm, volatile, ini boleh iya, konsisten. bener. Tapi kalau yang risk profile rendah, yang takut main dengan saham-saham Jangan, grup bakal better jangan. sih jangan. Iya. Aja mungkin Medco lah, Elsa lah yang lebih Mm, inilah lebih lainnya mental juga mungkin lebih aman kali ya. Kalau ini kan memang ada sedikit spekulasinya. Cuman aku suka teknikalnya aja sih. Teknikalnya sangat menarik karena memang jika dia berhasil ngebreak di 191 dan bisa ke atas 200 mungkin arahnya 226 ya. Habis itu mungkin bisa ke Ya, arah dua 280 ya.
ya Handi Gue ya. justru lihatnya targetnya sekitar 240 Ci. Iya, Heeh, bisa. Iya, bisa menarik ya. nih. Ya, Heeh. karena itu aja sih. Kan kemarin juga sempat naik, pullback, terus dia Mhm. ngeflag gitu kan. Nah, itulah Ya, kita ngeflag nggak. ya, bener. Iya. Dia sebenarnya Jadi, udah ya, konsolidasi dari 16 Februari sih. oke. Iya, Ya, iya. oke. Terus apa ya? Call, ya risk and reward-nya mungkin tetap tetap menarik sih, tetap Itu menarik. menarik. Cuma mungkin harus lebih selektif aja ya sekarang ya. Benar, Kan udah benar. nggak seenak beberapa minggu yang Udah, lalu. iya. Heeh. Istilahnya kalau orang mungkin udah banyak yang pegang gitu loh. Kalau Mhm, misal mhm, ada berita, misalnya entar contoh ya, misalnya belum tentu kejadian, misalnya mhm, mhm. damai, wah itu kan Iya, itu langsung koreksi. Nah, bruk. orang pegang nih, semua orang pegang, semua orang pasti pengen profit taking. Nah, yang Iya, belinya iya. belakangan harganya Wah, kan mati. tinggi. Mhm, Nah, mhm. pusing deh. Jadi ya Iya. dijaga aja. Kalau aku sih sering, aku tuh orangnya kalau misalnya udah ketinggalan ya udahlah aku cari kereta yang lain aja, masih naik kereta lain. Di bursa sahamnya banyak, nggak mesti ikut-ikut orang yang lagi rame. Kamu kalau mau cari yang sepi, ya udah cari aja yang belum naik. Sektor Mhm. lain, siapa tahu nanti road Iya. trip ke sana. Nah, biasa tuh kelihatan kan Ci, biasa tuh ketika satu sektor masanya udah mulai habis itu Iya, yang sektor lain itu udah pelan-pelan udah mulai kelihatan tuh iya, oh, pergerakannya. Iya kan bener iya, ya? Mungkin benar-benar. kalau saya lihatnya kayaknya sektor poultry kayaknya lagi oke ya, Ci. Nggak tahu mungkin ada view Ci Rita. Banyak sekali yang Mhm. ada ngomong poultry, tapi aku pikir gini loh, poultry itu kan input cost-nya itu atau bahan makanannya itu pakai soft Pasti kena. commodity, Mhm. jagung, segala macam yang Yes. itu kan lagi tinggi-tingginya. Mhm, mhm. Apakah akan terdampak nih? Berarti kan istilah inputnya dia naik, dia belum tentu bisa pass on Iya, ke consumer nih. Nah, cuman memang biasanya ada yang bilang setelah komoditi rally biasanya kan katanya yang poultry naik. Mungkin poultry. deket-deket Lebaran kali ya. Lebaran. Ini Biasa kan kan puasa udah juga udah mau mulai. iya, iya, Iya. iya. Mungkin boleh dipantau kali ya. Boleh Mhm, boleh mhm. Bener, bener. dilihat Boleh dipantau. tuh. Oke. Oke, Ci. Ini kalau kalau secara menyeluruh, mungkin kalau Hmm, cerita ada view, ini kan kejadian geopolitik antara hmm, Rusia dan Ukraine, terus hmm, kan sedikit merambat nih sampai ke even mungkin China juga sedikit udah mulai bereaksi. Nah, kalau iya. kita lihat dari market outlook 2022 yang udah mungkin di awal-awal Cirita juga udah pernah paparin, terus Hmm. beberapa orang kan juga analis juga udah paparin. Nah, dengan apa kejadian geopolitik ini kira-kira menurut Cirita berubah nggak Ci? Kalau aku bilang sih masih sama ya, karena memang Masih sama. tahun ini, tahun 2022, satu ekonomi reopen. Karena kita Mm-mm. perkirakan pandemi ini akan segera berakhir atau minimal menjadi endemi seperti kemarin juga udah ada berita bahwa ada kemungkinan kita akan mendeklarasikan bahwa pandemi ini akan menjadi endemi. Di mana kalau misalnya jadi endemi, orang yang terpapar itu nggak perlu lagi kayak mesti dengan segala macam isoman lah apa udah dianggap kayak flu biasa. Nah kalau misalnya kayak Mm-mm. gitu berarti kan ekonomi reopen, semua orang buka lagi, semua orang kerja lagi, ekonomi jalan lagi, pinjaman untuk kredit akan naik lagi. Berarti satu sektor Ya, banking. Kedua, satu. komoditi itu tetap Mm. akan sama karena ini supply shock. Ya, Jadi memang ada terjadi kekurangan supply dari awal tahun sebelum ada Rusia Ukraine. Jadi ini mm-mm. tetap masih dan abis itu mungkin menurut aku setelah itu yang akan belakangan mulai recover adalah sektor properti. Makanya aku juga udah mulai beli nih sektor properti, tapi nyicil alus ya, beli Harus dikit cicil pelan banget. pelan, uh, Iya, pelan banget. nggak bisa buru-buru nih, Mhm. karena kan ya perlu waktu lah ya. Jadi Iya. masih mining, banking itu masih sama, properti masih sama. Dan kemarin itu ada sebenarnya ada chances untuk healthcare untuk uh, rame sebenarnya. Iya, Karena iya. kan Heeh, heeh. Omicron kan, tapi ternyata kan Mhm. Omicron
not that bad. Terus nggak ada orang yang sampai di hospitalize sampai kayak gimana. Walaupun Ya, kebutuhan jarum suntik kan tetap 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 jalan. ya. Aku Mm, kemarin tuh mm. sempat suka sama Ira, cuman belakangan Iya, karena sahamnya masih konsol, istilahnya masih trading range. Ya udah nanti aja kita lihat di perkembangan berikutnya. Mungkin iya, setelah konsolidasi mungkin akan ada story lain kita nggak tahu. yes, KF kemarin aku sempat suka karena akan ada berita red issue. Cuma kan masih lama. Ya udah nanti dulu masih lama. aja. Kalbe karena ada produksi biosimilar yang untuk dia punya beberapa segmen obat generik juga dia mulai. Terus sama ada ini vaksin COVID-19 juga Kalbe Iya, Pharma juga sempat udah kembangin kan, dan Sido juga aku suka. hidup Sido ya. kan Iya, dia mulai ekspor juga kan ke luar gitu. Jadi ya ini sempat aku suka sih karena kemarin waktu awal tahun kan marketnya tuh naik turun ya karena beritanya dari the yang tapering. the Nah Fed kalau ya. ini agak tenang kitanya karena nggak terlalu bergejolak, lebih Iya, kalem. Nah tapi sekarang lebih rame ke mining dan ini kelihatannya sektor ini sementara nggak ada berita lagi nih. Ya udah itu kita pinggirin dulu. Dan jadi outlooknya itu masih sama. Dan masih sama. mungkin lain tetap yang menarik adalah nanti IPO-nya Unicorn itu yang kita lagi tunggu Ya, gitu. ya, ya, ya. Bentar lagi ya, Ci. Iya, Bentar mudah-mudahan sih lagi. nggak lama lagi sih bisa ada at least berita nih tentatif kapan timetable-nya. Nah itu mungkin akan menjadi daya tarik karena akankah sektor yang relate sama IPO Unicorn itu akan mulai hidup lagi, rame lagi. Kan dia cukup banyak ya invest di beberapa company yang udah listed juga. Nah, apakah Ya. yang lain juga? Ya kita masih nunggu sih perkembangan lebih lanjutnya. Jadi secara overall outlook-nya masih kurang lebih sama, nggak ada yang berubah. Cuman miningnya aja istilahnya lebih Di luar. outperform lagi, lebih Ah, heboh lagi performance-nya daripada sebelumnya. Paling kayak gitu doang sih. tapi ini juga ibaratnya sebenarnya kan kalau di tahun 2022 itu juga kita lihat dan kita prediksi karena reopening market otomatis kan inflasi juga mulai naik Hmm, ya Ci. ya, Nah mungkin ya. karena perang ini juga karena melonjak komoditas kan juga salah satunya bisa apa eh Hyperinflasi karena ya barang-barang pada naik. barang-barang pada naik. Iya, ya memang sih Itu mungkin inflasi. dipercepat ya. Iya, yang orang khawatirkan nanti ada terjadi stagflasi sih, tapi mungkin nggak dalam Inflasi waktu ya. dekat sih. Karena istilahnya growth-nya itu nggak ada stuck, tapi inflasinya kan tinggi. Nah, itu Iya, yang ngeri kan sebenarnya. iya, Maka iya itu benar. uh, kapan terjadinya mungkin ya bisa tengah tahun atau gimana ya, kita masih cermatin lah berita-berita. Kita lihat juga angka-angka ekonomi yang kita gimana keluarnya, apakah masih bisa manageable. Nah, tapi tetap harus hati-hati dengan stagflasi itu. Karena kalau Ya, begitu stagflasi, wah gawat sih, marketnya lebih akan gawat terkuat. ya benar. Iya kayak Oke. gitu. Oke, thank you Cirita. Jadi kita semua dapat view kira-kira ini sebenarnya outlook-nya market untuk kita sepanjang tahun 2022 itu masih dalam status on track. Ya, mungkin karena ada beberapa gejolak lah. Karena saya juga lihat Ci, ini after bulan Maret ini kan juga jadi satu penentuan ini ya. Iya. The Fed naikin suku bunga Ci, sesuai Nah, dengan yang omongannya FOMC kemarin kan. iya, kemungkinan sih begitu ya. Jadi kalau naikin mungkin nanti marketnya akan gejolak lagi. Nah itu Gejolak lagi ya. biasa kalau naikin suku bunga yang terkena hit itu biasanya yang sektor digital. Karena suku Yes. bunga itu kan berarti cost-nya mereka. Biasa kan istilah digital itu masih perlu Suntikan some dana. burn money lah. Jadi dengan ada Benar. naikin suku bunga berarti cost mereka akan naik, sektornya itu kena hit, yang lainnya ngikut sih, walaupun nggak semuanya burning money ya. Nah itu biasa Yep. sektor digital yang mesti kita waspadain Avoid. sih. Mesti hati-hati dulu, mungkin dipilah-pilah atau swing trade cepat ya, Ya, kalau ya, mungkin benar.
mungkin yang ada berita itu tetap menarik sih. Kayak aku sih lihat beberapa sekarang kan lagi belum belum ada belum the Fed-nya belum ada meeting lagi. Jadi kita masih ada waktu lah istilahnya. Nah, itu beberapa sih yang aku suka sih. Itu masih Iya, iya. ya aku liatin ya. Mungkin kayak agro, becap ya. Becap itu ada rumor akan ada collab dengan salah satu bank besar, bank digital besar. Itu akan menjadi katalis yang sangat-sangat menarik untuk becap. Nah, Oke, itu oke. Nah, dapat apakah itu bocoran nih dari Ci. apakah itu akan jadi kita masih masih Menunggu. Ya. nunggu. Jadi salah satu bank di Eropa yang bank digital terbesar di Eropa itu rumornya berpotensi kolaborasi atau masuk ke sana aku belum tahu sih ya. Jadi namanya juga masih rumor ya, kita masih Iya, nunggu. iya. Dan Benar. dan bank ini pun ya si Warren Buffett sendiri juga invest di bank ini. Invest di sana. Oh, oke. Karena di bank ini merupakan bank digital dari Europe yang memfasilitasi kripto termasuk Bitcoin, Ethereum. Ini sangat-sangat menarik sih. Apakah nanti Becap akan ke arah sana gitu loh? Ya aku juga nggak tahu. Cuman ya kita masih nunggulah perkembangan. Kita lihat ya. Ya. Ya, Toh jadi kalau dari teknikal juga kalau Handi lihat kan teknikalnya Becap kan juga masih masih cukup ya masih cukup. aman lah ya, masih di jalur uptrend. Iya. Belum ada yang terlalu harus dikhawatirkan untuk sementara sih. Cuman memang kenapa nggak jalan ya karena flow money-nya itu lagi semua di komoditas, teman-teman. Jadi yang sektor Sama lain itu tuh habis cenderung diem dulu. habis Oh iya, dikandangin, ditato 10%, benar-benar. jadi Iya, dia iya. nggak bisa kemana-mana dulu. Belum belum ini ya, Ci? Belum lepas ya? Belum lulus ya? Belum, baru masuk, Masih 10% ya? biasanya, ya biasanya kurang lebih 1 bulan ya, Ah, 1 bulan lama ya. tapi begitu 1 bulan keluar nanti kayak Langsung ADMR, terbang. Iya. ya itu baru dia kencang kayak ADMR. Ini kalau mungkin sekilas dan technical dari Becak ini dia punya 2 support yang penting ya, mungkin di 242 sekitar 24 ya sorry. 242 Ya, ya. nextnya 242 kemudian di sekitar area 216 itu juga sampai 206 itu juga maksudnya kalaupun nanti dia turun ke sana itu masih cukup bagus gitu loh pergerakannya. Oke, iya. Oke, Ci, lanjut mungkin nah ini kan Indonesia kalau yang kita tahu ini kan salah satu negara ya Ci, dengan ekspor komoditas yang cukup besar lah, terutama batu bara gitu. Nah, kalau dari sisi Cirita melihat ini seberapa besar sih Ci, efek langsungnya itu terhadap kondisi geopolitik sekarang ini Ci? Ya kalau untuk batu bara sih efeknya mungkin ya lebih ke ini ya. Untuk geopolitik aku bilang sih nggak terlalu besar sih kalau tapi Nggak terlalu mungkin ke berpengaruh. ekonomi ya. Karena kan Ya. itu kan salah satu penghasil dividen penghasil istilahnya negara kita adalah negara ekspor. Ekspor itu banyak ke beberapa negara tujuan. Dengan tingginya harga-harga komoditas termasuk batu bara ini akan memberi income yang sangat positif gitu untuk negara kita. Jadi ini akan sangat-sangat membantu Indo sih. Istilahnya kemarin udah kepuruk kena COVID, biaya yang sangat tinggi untuk vaksin segala macam. Dengan ada komoditi ini Indo akan kebantu banget sih. Jadi ini akan sangat positif buat Indonesia karena dan biasanya ya berdasarkan historical kalau saham komoditi tinggi biasanya investor asing masuk loh berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Dan kemarin terbukti beberapa hari kan udah mulai ada inflow nih dari asing untuk beli beberapa blue chip termasuk juga sektor batubara kayak Adaro juga itu kemarin foreign flow, big banks. Kalau nggak salah Telco juga ya. Jadi ini akan menjadi katalis yang sangat positif untuk negara kita sebagai negara komoditas gitu. Ini akan banyak membantu. Sebenarnya secara nggak langsungnya itu kita justru diuntungkan ya, Ci. Iya, satu diuntungin dengan kita jual ekspor, kita dapat
angkanya lebih tinggi. Dan kalau misalkan CPO tinggi, itu kan yang diuntungkan petani-petani di luar sana ya, istilah petani-petani hidupnya lebih Ya, ya. sejahtera. Nah, habis itu apa? Mereka punya uang lebih, belilah properti, belilah mobil, belilah rumah. Mungkin itu bikin ekonomi kita tuh hidup lagi, Hidup lebih lagi. lebih uh, uh, lebih bagus lah kalau ini. Lebih bagus ya. Oke, Hmm. ini menarik nih. Nah, mungkin kalau kalau misalnya kita lihat dari ini, Ci, kalau misalkan kita balik lagi mungkin ngomong saham ya. Sebenarnya saham Hmm, call ini juga akan dimanfaatkan untuk mencari momentum dividen. Yang kita tahu kan, benar. Ci, saham-saham call itu kan cenderung punya dividen gede kayak IPMG, Iya, iya. eh, Adaro juga kalau nggak salah ya, Ci ya. Oh ya, Adaro ini hari kemarin market tutup Hmm. baru diberitakan bahwa Adaro tuh laporan keuangannya tuh bagus banget. Hmm. Dengan market cap 8T, revenue-nya 60T. Itu kemungkinan dividennya juga akan sangat-sangat menarik nih. Benar. Tahun kemarin dividen payout ratio di 2020 itu 100% loh. Nah, Iya. tahun 2021 ini mungkin perkiraan sekitar 160 perak, tapi kayaknya udah ada interim deh. Jadi kemungkinan nih Oh. dividennya gede-gede nih. Iya, iya, makanya jumbo-jumbo. Oh, ini tapi sebelumnya udah bagikan berapa ya? Aku lupa sih. Ini kebetulan lagi Mhm. nggak deket. Aku punya RTI, HP-nya lagi dicas ya satu. Oh, Jadi ya itu mungkin ada Indi TMG, juga aku nggak tahu Indi. udah bagikan apa belum. ITMG yang pasti rajanya dividen itu akan Iya, membagi benar. dividen jumbo biasanya. Nah, itu Itu beberapa yang juga itu juga terlepas adanya perang atau harga call yang akhir-akhir ini naik pun sebenarnya mereka juga bakal untung gede, terus juga bakal bagi dividen gede ya, Ci. Karena harga call juga sempat naik kan karena apa? tahun lalu Kemarin tahun lalu tahun lalu itu kan isu apa? Kelangkaan di ya. Inggris terus juga di India gitu ya. Itu Mhm. juga secara otomatis bikin laporan keuangannya perusahaan-perusahaan tambang ini juga jadinya menarik untuk tahun ini. Iya. Ya, kalau untuk Hmm. teman-teman yang mengejar dividen, biasanya memang sekitar bulan Maret, April, Mei, mungkin itu udah mulai rups dulu, kemudian udah Ya. mulai ancang-ancang untuk pembagian dividen. Karena seperti kita tahu, beberapa bank-bank besar juga udah mulai rups dan udah mulai bagikan dividen nih. Kayak Salah BRI satunya kemarin BRI. Hmm. dividennya bagus banget. Eh, yang akan rups dalam waktu dekat nih Mandiri. Mandiri juga dividennya kemungkinan juga cukup menarik buat teman-teman yang kejar-kejar dividen. Ini memang Hmm. momentumnya di sekitar Momentum. Maret mungkin rupsnya, mungkin pembagiannya Ya. sekitar April nih, sekitar segitu. Oke. Dia tuh Nah, ada itu juga juga bisa dimanfaatin bagus. sih. Hmm. Iya, benar. Oke. Nah, Ci, kita ngobrol-ngobrol dikit soal ini saham-saham bank digital atau saham teknologi ini gimana, Ci, untuk Hmm. tahun 2022? Eh, kayak tadi kan mungkin yang ada story ya, salah satu tadi baca Hmm. kita udah bahas. Agro, aku juga lagi suka lagi. Kenapa? Karena Pak Kartika itu kemarin Nggak wakil jadi ya, Ci? menteri kan itu ada Heeh. ngomong, ada kasih speech di Mandiri Investment Forum. Dia bilang BUMN akan menggunakan agro untuk menjangkau masyarakat yang saat ini belum mendapat fasilitas kredit dari kredit usaha rakyat KUR. Jadi dia akan pakai Oh, agro. oke. Dan agro itu kan kemarin ada launch aplikasi tapi saya lihat tuh baru di ini deh, di Android aja deh. Di Dan Android Januari ya. laporan keuangannya tuh dia katanya udah time to positif rumornya. Tapi kan aku belum tahu ya, belum apa. Soalnya analis aku nggak cover sih, jadi aku belum tahu. Mhm. Katanya sih net profitnya di Januari udah positif 7 bio. Terus sama kemarin sempat ada rumor bahwa CEO-nya Pak Kaspar kan sempat rame itu resign, makanya kan Iya, turun iya, nih iya. ceritanya. Nah, ternyata itu udah dibantah bahwa itu nggak benar. Dan kemarin juga Agro juga udah bekerja dengan beberapa fintech yang udah diinvestasikan oleh BRI. Nah, ini Yes. sih dari segi ini cukup menarik. Tapi memang secara teknikal untuk saat ini harga agro teknikalnya lagi pullback, jadi kurang begitu
menarik ya, benar nggak? Ya, ya, Eh, ya. Kalau saya lihat sih, mungkin kuncinya besok sih. Besok kalau dia ternyata nggak bisa naik dari 1320, hmm, 1330 itu mungkin agak susah karena kalau dari polanya sekarang sih ini ada indikasi dia bisa inverted head and shoulder. hmm, hmm. Dia Ya, punya ya, potensi itu. Tapi kalau kalau ternyata besok turun lagi turun 5%, 4% lagi itu jadinya rusak. Jadi iya. jatuhnya dia sideway dulu, bikin base dulu. Mhm. Iya, jadi Mhm. buat teman-teman yang belum masuk, jangan masuk dulu, tetap kita Ya kawal dengan dipantau dulu. teknikal. Kita lihat Teknikal, dulu. ya ya benar. Mhm. Cuman Ya. dari segi story ini menarik, tapi ya Mhm. kalau belum punya ya nanti aja dulu ya. Kemudian Ya. ada bank digital yang kemarin baru right issue, yaitu ABA. Kemarin kan baru selesai right issue tanggal 2 Ya. Maret, di mana Mhm. ABA menawarkan sekitar 1,8 miliar lembar saham baru atau 30% dari modal di store. Setiap 7 lama dapat 3 baru ya, Tiga baru. di harga 50. Yep. Tapi yang menarik adalah eh, setiap Beyond Media, salah satu pemegang sahamnya itu enggak melaksanakan haknya, tapi dia mengalihkan right-nya itu ke PT Solik Kreasi Baru atau SKB. Yang menarik, SKB adalah perusahaan yang bergerak di teknologi informatika, teknologi informasi dan perdagangan. Pemiliknya 3 orang, salah satunya ownernya yang adalah salah satu yang merupakan pendiri dan CEO si Cepat, sama yang managing directornya Keren, sama direktur utama MKes. Nah, ini yang menarik nih. Kita mau tahu apakah akan ada uh, something yang dimasukkan ke ABA, karena seperti kemarin udah pernah ada beritanya bahwa sampai sekarang memang ABA itu kan masih kosong ya, belum Ya. ada Mhm. bisnisnya. Jadi dengan ada right ini mungkin akan menjadi turnaround story, akan ada something yang diisiin ke dalam. Apalagi pemegang saham lamanya kan menurut berita kan nggak ambil right-nya, nggak ambil haknya, tapi Ya. diambil oleh PT Solik Kreasi Baru gini. Nah, yang Mhm. menariknya itu apa ntar mau kerja bikin digital apps kah apa ya nggak tahu juga, karena memang dulu kan sempat ada berita bahwa dia akan mengembangkan seperti Mari. Kalau Mari di Voice, dia akan di media wajah, tapi kelihatannya Mhm. itu nggak akan terjadi, bahwa story yang dulu itu sama sekali berubah. Kita masih nunggu lagi perkembangan berikutnya, apa akan pengembangan-pengembangan apa yang akan dikembangkan. Nah, ini menarik, ini perlu dipantau erat. Mungkin karena baru selesai ride, teknikalnya juga masih belum belum selesai ya, maksudnya belum pas ya, karena kan pasti ada orang yang tebus right nanti mau jual lah, Iya. kasih waktu Mhm. lah Mhm. untuk Mhm. pullback dulu, untuk dia lihat dulu perkembangannya, nanti baru masuk. Itu mungkin yang digital mungkin itu ya, apalagi ya digital yang lainnya, BBYB ya. BBB, Kalau lagi oke. turun murah, kalau turun murah aku suka beli, tapi kalau udah Heeh. naik aku nggak ngubar, karena dia sering Heeh. sekali pullback gitu loh, sering Iya, sekali iya, mbak benar. ditimpuk. Nah, ntar Mhm. tunggu tuh. Dan kalau lihat BBYB chartnya lagi kurang menarik juga ya, Heeh, kayak karena kecil ya. ya, iya IHNS, tapi ini lagi di right shoulder sih kalau saya lihat sih ya. Karena, Benar. nah ini juga sama kayak agro besok, dia Hmm, antara dia jebol atau dia bisa naik. Nah ini ya, jadi menarik sih untuk besok sih iya. kalau BBYB. Cuman kalau kita lihat Mhm. semuanya flow kelihatan rame ke arah Komoditas, komoditi, ini kemungkinan bank bisa digital jebol. bisa istirahat sih, Iya, bisa iya, istirahat iya benar. dulu. Benar. Ya mungkin beberapa digital company Mhm. yang menarik ya itu sih. Dan kalau BGTG, BGTG ya, BGTG BGTG. uh, nunggu nunggu news lagi. Kemarin habis rate kayak Amar juga, kemarin newsnya bagus-bagus, katanya ada investor dari Rusia masuk. Apa karena nih perang jadi investor kagak masuk yang dari Rusia ya, soalnya sahamnya terbangnya Mhm. terjunnya terjun terus Tujuh, terus ya terusan. terus terus. Benar, BGTG sama Amar ya, kita tunggu masih pemberitahuan sabar. siapa yang ada investor baru. Ya kalau bank digital mah Mhm. gitu, yang penting investor barunya itu yang masuk siapa.
Mari Iya, nanti ikut Abah, kalau Abahnya jalan, Maria pasti naik, dia tapi ikut. mungkin Mari nggak akan kayak dulu ya, nggak akan lari yang Mhm. kayak dulu sampai naik kenceng. Kayaknya sih perlu pembuktian kan kemarin itu kan ekspektasi, sekarang saatnya dia untuk merealisasikan apa yang udah dijanjikan. Apakah semua yang udah dijalanin performance-nya bagus ya, kita masih nunggu Mhm. hasil untuk Mari untuk Iya, iya. membuktikan. Mhm. Nah, oke. Iya, bener sih. Abah Mari juga menarik. Terus, oh ya, Ci, sebelum kita lanjut nih, gue pengen, eh, ini mendadak ya, Ci. Jadi, kita bakal bagi-bagi dari Hot Community, kita bakal bagi-bagi 5 saham agro Hmm. untuk Wow. 5 orang pemenang, Ci. Jadi, Wih, caranya, mungkin keren. teman-teman yang lagi nonton nih sekarang nih. Nah, segera IG storyin live kita, live saya sama Cirita, ya Hmm. nanti post di IG-nya tag kita berdua, jadi nanti kita 5 orang pemenang yang beruntung itu bakal dapat masing-masing satu lot saham agro, ya jadi ntar Wow, pas kita akan banget. bagi-bagi. Pas Pas banget nanti banget. kita lagi ngobrolin agro. Iya, iya, iya. Iya, ya jadi ayo segera teman-teman ya, jangan lupa, jadi cukup storyin kita live IG-nya ini, terus nanti tag Hot Community dan juga tag Cirita ya, nanti 5 orang yang beruntung itu bakal dapat masing-masing satu lot saham agro. Oke, Iya, oke Ci. nanti Kita lanjut dulu ya Ci. Nah iya. ini mungkin sama saham grup Saratoga juga Iya, menarik ya Ci. Apalagi kemarin Palem kan ARA ya. iya, malam Ara, makanya kemarin Hmm. aku tuh komen untuk masuk di Saratoga. SRTG. Iya, SRTG bener. catnya Caranya bagus. berpot menarik banget dan Ya, ternyata bener. bener jalan dan catnya jadi bagus kan. Sama Bener. Agi juga catnya mulai bagus, tapi Agi aku belum masuk sih karena kemarin Iya, aku lepas dari pantauan. Aku nggak sempat lihat, ternyata dia udah naik juga. Tapi mungkin, AGI sih aduh, sebenarnya Agi double masih bottom. masih oke Catnya sih bagus. Ci, sebenarnya ya kalau AGI. Ih, catnya double bottom ini, Ya, bagus ya banget. double bottom. Dan dia udah apa? Udah coba breakout ya di sekitar area Udah, 15.30. iya, Nah, besok mungkin bisa dimanfaatin tuh kalau dia masih kuat. iya. Mungkin Mm-mm. pagi sih orang tetap serbu saham komoditi dulu sih. Soalnya naiknya Eh, nggak wajar gitu, naiknya gila-gila banget. Mungkin yang spekulan mm-mm. harian tetap akan ngincer saham komo sih. Ya kalau sampai Mm-mm. segitu tinggi, CPO-nya juga naik tinggi loh. Ya, Kemarin CPO-nya katanya enggak. Ya, ini sempat enggak gila. CPO sempat 7.000. 8.000 katanya di ini di eh, Trading View apa di mana ya, ada yang Kalau ngomong. di trading view sih terakhir paling tinggi itu 7.100. Oh, 71-an. 700. Oh, 7.100. Eh, berarti di aplikasi yang satu lagi yang kita suka pakai buat ya. lihat harga komo, katanya dari sana itu tinggi. Nah, CPO juga aku suka nih karena masih leget sahamnya itu istilah komoditas CPO sendiri udah larinya segitu kenceng, tapi harga saham komoditi harga saham CPO-nya tuh Sahamnya belum belum jalan. reflect, iya nggak reflect ke harga CPO yang 7.000-an Komoditas. gitu loh. Mm-mm. Harusnya kan mereka akan adjusted ya karena ini naiknya gila banget ini mungkin all time high kali kalau untuk Mm-mm. CPO-nya. Jadi aku suka dan kemarin tuh aku bilang yang aku suka tuh Ali karena the biggest market cap, kalau ada foreign flow pasti akan masuk ke Ali sebagai market cap terbesar dan Ali itu udah mulai replanting loh, udah mulai nanam Ya, lagi loh. reprinting lagi. Nah, Ya, Ali. Kemudian yang kedua aku suka yang ESG compile yaitu TAPG dan dia tuh semua serba digital, mau penyiramannya apa segala macam. TAPG aku suka, chartnya juga mungkin bagus banget kali ya. Aku sih TAPG call juga dari oke. Ya. di bawah. Cuma mungkin Nah, kemarin ada yang taking profit aja ya, Ci. iya, cuma chartnya Oh, ini udah rounding bottom gede banget nih kan, iya, bisa benar-benar. rewardnya cukup menarik nih bisanya. Ini mirip sedikit polanya mirip seperti ini, Ci. Seperti Indi. Oh, mirip banget. Sama aku mirip-mirip Ini kan semua. ini ada cupnya kan gitu Iya, kan. Nah, ntar mungkin iya. kayak handle kayak Indi dulu baru abis itu tembus.
Hmm, iya iya. Sam- Terus sebenarnya aku juga suka satu BWPT, hmm. cuman mainnya nggak enak, aku nggak jadi Ya, ini sebel. Ini mungkin gara-gara ada 2 hari yang harganya kenceng, terus candle-nya turun jauh tuh. dibanting. Iya, Orang iya, iya. iya itu katanya apa? Menara horor, tower Benar. tower of horror. Dapat Twin Tower. Twin Tower yang Iya tuh horor. tower horor. Jadi apa karena itu? Jadi nih saham tuh kayak Iya, naik nggak bisa kencang gitu loh, nggak bisa kenceng. turun habis naik naik turun, jadi orang kayak mungkin takut. Kemarin sempat 121 tapi candle full, candle merah, Masih full, itu iya. yang orang Itu takut. yang ngeri. Mm, Nah, sama ini, sama ada satu, Ci, LSIP. Nah, LSIP ini kan ini iya udah hampir dari 2017 itu dia nggak pernah bisa tembus dan benar. terjaga di atas 1.500. Nah, Mm, kalau Cirita lihat ini ada kemungkinan nggak, Ci, dengan harga CPO yang ini kan udah iya. CPO-nya selalu all time high. Nah, ini ada Mm, kemungkinan nggak dia bisa, bisa cuman kalau nembus? secara fundamental itu berdasarkan Hmm. riset dari CIMB target itu udah 1.500-an, berarti Oh, oke. udah Udah kena. secara fundamental harga fair value-nya berdasarkan riset CIMB yang aku kemarin baca, mereka kan baru publish kan, buy LSIP Hmm. dengan TPS 1510, dan sekarang 15. tuh udah actually Udah kena. mungkin udah kena kan. Hmm. TPG itu 1110 dan DSNG di target 12.5. DSNG kemarin naik Iya. 10%. Kayaknya aku Ya. nggak beli lagi. Menarik. Aku pikir TPG. Ali di Hmm. harga 12.3. Ali juga sebenarnya udah reach target, tapi kan Iya, Ali itu the biggest market cap. Kadang-kadang kalau foreign mau masuk, mereka beli aja gitu. beli aja Baru ya. ya biasanya nanti akan ada adjusted dari secara fundamental jika memang nanti kinerja di first Q-nya bagus. Karena kemarin ya oke lah, nggak jelek tapi nggak terlalu bagus sih. Ya itu aja. Cuman memang kalau dari segi teknikal LSIP juga sangat menarik ya. Kalau kita Hmm. lihat nih hampir, wah ini udah panjang banget ini ininya. Harga high-nya dia tuh yang tertinggi setelah 1.500 itu di sekitar 1910, ini adalah 1910. 2017. Iya, Iya, benar. cuman aku Setuju. sih ya aku nggak beli ini yang aku bilang, karena aku nggak mau beli semuanya nanti pas turun bingung. Susah Jadi aku keluarnya. kalau beli sama TAPG aja ya. Mm-mm. Iya, oke. Menarik. Nah, itu CPO juga masih menarik. Iya. Terus mungkin ini gua ingetin lagi ya, Ci, apa untuk teman-teman jangan lupa ya, kita bakal bagiin giveaway dengan hashtag dijajanin hot ya. Untuk lima orang yang yang beruntung itu bakal masing-masing bakal dapat satu saham agro. Nah, caranya cukup kalian repost atau kalian IG storyin IG live-nya saya sama Rita ya. Jadi nanti itu bakal kita umumin di hari Minggu. Jadi siap-siap silakan di IG storyin, di capture pun boleh gitu. Yang penting IG story tag ke saya dan juga tag ke Rita. Gitu. Oke, kita lanjut. Mungkin Ci, ini ada sisa waktu sekitar 15 menit. Saya coba buka pertanyaan dari umum ya, Ci ya. Ini Boleh. kebetulan di Q&A udah lumayan ramai. Nah, ini halo Ci, any insight and view soal STAA yang mau IPO, Ci? STAA itu yang mana ya? Yang CPO bukan ya? Iya, Oh, STAA ya. Bentar, kalau saya nggak juga salah. takut salah saya Oh juga iya, cek. Sumber Oh Tani iya, mana STAA. Sumber Tani Agung. Kayaknya sih itu menarik sih untuk di-subscribe, karena satu itu masih sektornya lagi hot ya saat Lagi ini. nanti lagi hot. Mungkin jika manfaatkan untuk subscribe, kemudian hari pertama misalnya profit buat yang trading jangka pendek itu boleh take profit. Harusnya itu bisa memberikan potensi profit untuk Iya. company ini karena sektornya yang lagi hot aja gitu loh. Untuk selanjutnya ya mungkin kita tetap lihat lagi gimana pertradingannya, karena memang kalau company baru ini biasanya perlu waktu sih untuk dia kan biasa lihat, Mendewasakan kalau iya lihat dulu nih naiknya gimana. Tapi katanya sih rumornya sih katanya boleh ya, gitu aja sih. boleh. Kalau kalau saya sih gini, eh, itu kalau saya kalau misalnya ditanya, kok ini saham yang baru IPO ini gimana, bagus apa enggak? Kalau saya sih Hmm. selalu bilang
ya namanya Sembor IPO ibaratnya masih bayi, masih anak Iya, kecil. Jadi kalau saya sih punya anggapan kayaknya butuh setahun itu dia baru mulai dewasa pergerakan iya, harganya, Ci. Iya iya, kan? Soalnya benar. kalau di bawah itu kayaknya kadang masih ibarat kalau saya bilangnya sih suka-suka yang Iya, gerakin gitu. benar. Kalau misal nggak mau pusing mah, ya mau ngikut memang karena sektornya relate sama yang sekarang lagi hot, beli Mhm. misal beli, tapi hari pertama nggak mau ambil pusing, cuan langsung kabur gitu. Iya, Take iya benar. profit. Heeh, heeh, Kalau benar, misalnya benar. kita mau menjaga risk ya, karena takut Iya. kayak ini baru. Cuman kalau karena company-nya sektornya menarik sama penjamin emisinya juga CIMB Niaga dan DBS Sekuritas ya, Mhm. penjamin emisi adalah dua company yang cukup Cukup bonafit bagus. sih. Itu mungkin Iya, iya. harusnya berarti kan lolos dari verifikasi uh, di underwriter, berarti ya company Underwriter, harus iya. cukup oke gitu loh. Cukup oke. Iya, iya, betul. Oke. Mungkin itu ya tadi jawabannya. Next, mungkin saya kan nih Akra kelihatannya enak buat trading cepat gimana, Ci? Justru Ini Akra Akra aku rada bilang agak tricky ya sebenarnya. iya, habis ride sorry, habis, Habis stock split. split, iya Hmm. malah aku bilang mainnya nggak enak loh, Iya, iya, benar. malah cenderung turun dan secara teknikalnya juga jadi kurang menarik ya. Ini kemarin mencoba bangkit tapi 2 hari candlenya merah. Dibanting lagi, Aku iya. iya, ini kan kebetulan memang sektornya masih oil and oil lah ya, masih, Chemical, iya, ya. Tapi iya, dia kayaknya kurang ya lebih kalau ke trade-nya ya, Ci. distribusi distribusi. Ya, distribusinya. Iya, jadi nggak Bukan terlalu produksinya. pack. Iya, Mm-mm. kalau misalnya memang ini kan oilnya gila banget, daripada Iya. beli ini aku sih mendingan beli emiten yang langsung relate dengan oil seperti Mm-mm. Medco, Elsa, ataupun yang Elsa, iya. Iris ya energi gitu loh, daripada yang distributor kayaknya nggak banyak deh, dan teknikalnya juga nggak menarik gitu, kecuali dia bisa Mhm. breakout di atas ya. Ini belum ada tanda-tanda sih. Dari Betul, betul. MACD-nya juga belum bagus, Belum bagus, dari ya. yang lain juga belum bagus. Iya. Stokastiknya juga udah dead cross hari Mm-mm. 2 hari yang lalu juga udah Mm. dead cross. Tadinya itu dia naik kan itu sebelum sebelum candle merah itu sempat candle Mm. hijau tinggi, Ci. Nah, itu Mm. naiknya pas kemarin yang tiba-tiba Rusia apa Rusia ngumumin Rusia udah mulai invasi ke Ukraine. Iya, Itu kan bareng-bareng langsung naik tuh. iya. Oke. Mungkin next. ASI gimana cerita? Net foreign-nya cukup besar tapi harga masih Iya. belum naik. Hmm. ASI harusnya bagus loh, karena kan dia anak usahanya performnya rata-rata lumayan tuh, si Ali-nya oke, Yuti juga lumayan bagus. Harusnya itu, dan Astra itu identik dengan ekonomi recovery, karena memang Ya, ekonomi jalan ya dia jalan, dia tapi jalan. memang belum belum bisa breakout ya, chartnya masih di mungkin sideways, belum ada tanda-tanda. Tapi kalau misalnya kalian misalnya beli buat nyimpen, ya biasa dia mau bagikan dividen nih bulan-bulan, Hmm. sekitar sekitar bulan April itu, April Mei ya biasa bagi-bagikan dividen nih. Nah kalau buat yang mau beli untuk ngarepin dividen ini bisa, tapi kalau buat yang Mungkin bisa. trading ini bakalan masih slow karena Masih slow. teknikalnya juga belum ada tanda-tanda mau rally ya, ya Iya, nggak, iya. teknik belum terlalu Udah bagus. udah dua hari juga candle merah Iya, kurang, iya, jadi masih sebenarnya kurang bagus. iya, Tapi ini mungkin kalau secara fundamentalnya bakal bagus ya, Ji, karena kan bagus. dia kan holding terus Ya, kayak salah satunya penyumbang ini kan AALI ya. iya. Terus kayaknya dia Mhm. mau bagikan dividen loh, UNTR. Iya, cukup gede. AALI, UNTR itu kan holding Mm-mm, anaknya. benar. Ini cukup menarik sih untuk Astra Iya, kalau misalkan mau dividend play teman-teman itu cukup iya oke. benar, Hmm. buat invest. Nah, ini ada yang nanya nih. Ada yang nanya nih, Ci. ESA akankah sampai kemana, Ci? Ini Iya tuh ESA Esa, saham favoritnya Cirita nih. iya.
aku lagi suka ESA karena ya itu karena gasnya pada naik-naik semua, natural gasnya naik. Harusnya namanya ESA itu kan masih bergerak di amonia. Amonia ya masih Amonia, gas. ya. Kemudian kemarin kan si Rusia juga sebagai salah satu eksporter amonia dia stop. Jadi stop harganya, supply-nya makin berkurang nih. Supply-nya kurang karena si Rusia menguasai 2/3 dari produksi amonia di dunia. Harganya makin naik. Waktu Desember tuh masih 800-an, kemarin 1.400-an, nggak tahu nih terakhir naik lagi nggak. Dan amonia itu salah satu bahan untuk memproduksi pupuk kan. Nah kalau nggak ada pupuk ini gimana gitu loh. Orang-orang kalau nggak ada pupuk tanamannya nggak bisa berkembang dong. Nggak Jadi bisa. oh mereka akan beli kan. Jadi ini akan sangat menarik untuk ESA yang sebagai salah satu company yang memproduksi amonia, di mana kemarin itu kan dia punya pabrik itu kan sempat berhenti. Nah, tapi kan per Desember akhir tahun dia udah kasih statement bahwa dia punya pabrik amonia udah akan beroperasi secara normal. Dan kuartal ketiga di 2021 resultnya tuh bagus banget. Aku perkirakan kuartal 4 juga akan bagus atau lebih bagus lagi karena harga amonia sendiri itu kan naiknya lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Nah, itulah beberapa katalis dan teknikalnya juga jadi kan. Kemarin breakout 710. Nah, 710 dengan volume nggak? Dengan volume gede. Volume gede. Ya, ini juga MSCI-nya mau Golden Cross nih, Han. Golden Cross, ya betul, Ci. Jadi so Ya. far besok sih juga masih menarik untuk Iya. ESA. Ya, dan Pegas juga nih. Pegas ya kalau kita ngomongin gas, ya sekalian deh. Ya kan, Pegas juga chartnya juga itu nunggu breakout loh Han. Tunggu dikit lagi nih. Bener. Itu bentuknya kayak cup and handle. Kalau misalnya cup and handle kecil, ini kalau nge-break juga lumayan jauh nih. Bisa lumayan jauh. 16-an ya. Lebih. Ya, Pegas. 17-an, Ci. Kalau misalnya breakout di 1.500 ya. Dan Pegas itu ada rumor atau ada potensi ini deh, buyback dia punya anak usaha yang Saka Gas punya obligasi tuh. Itu menjadi katalis juga tuh. Makanya Pegas sih aku juga baru beli sih di harga-harga segini. Kemarin 14.70-an, belum terlalu jauh lah, masih di sini juga. Masih cukup oke sih, ya. Jadi masih dua bagus. Gasan. Iya, dua gas yang menarik. Oke, nah mungkin ini ada yang nanya nih, trim gimana kok? Newsnya masuk ekosistem Boy Thohir. Trim megah. Trim aku suka karena kemarin juga udah ada berita resmi bahwa sudah dimiliki oleh Pak Boy. Jadi seperti kita tahu Pak Boy adalah membawahi beberapa emiten dan semua emitennya itu performance-nya bagus-bagus sekali. Jadi harusnya Trim itu nanti akan sangat-sangat menarik di bawah naungan bosnya Adaro ini. Walaupun sempat ada rumor katanya, takut nanti TO-nya di bawah. Lah TO di bawah ya nggak usah ikut. Kayak kemarin Degik juga TO di bawah. Kita nggak ikut kan nggak masalah. Sahamnya kan tetap listed. Jadi nggak apa-apa. Yang mau ngikut ya monggo ngikut. Tapi kalau kita nggak mau ikut, ya udah kita tungguin aja. Keep aja. Nanti tunggu dia udah berbenah, udah beres. Harusnya ini akan dirapiin, mungkin akan ada digitalisasi atau apa ya, kita nggak tahu sih. Menurut aku dengan adanya pemilik baru ini di mana track record daripada bos baru ini semua company-nya performanya bagus-bagus. Jadi aku sih sangat confidence ya dengan Trim ini ya, karena ya ownernya itu, karena emiten itu sangat penting. Kalau kita harus lihat ownernya. Kalau ownernya memang track record-nya bagus, GC-nya bagus, orangnya memang businessman, semua rata-rata company-nya jadi kok. Itu juga menarik.
Mungkin kalau misal ngomongin company, ada juga satu company PSKT. PSKT juga, Ah, ini walaupun juga kemarin, favorit cerita nih. ya itu dan aku naik, aku nggak jual loh, aku sayang aku simpen. Aku takutnya ini masa akumulasi. Kalau kita lihat technical chart berpotensi menjadi masih akum ya, Dan ini potensi ya. uh, dan ini Gimana? juga lagi di support sih. 97 ini kan area support 97 sampai 100. Hmm. Ya, ini Ini jadi area support. iya, jadi aku curiga ini masih akum ya, karena dia Ya, naik turun, kayak nggak boleh naik jauh gitu loh. Naik masih turun, belum. ya tapi dia juga setiap dia nyentuh di bawah cepek, entar ada aja yang narikin di atas Ya. 100 lagi, 101, 103, 104. Jadi kelihatannya aku biasa namanya, aku kan juga baru belajar technical istilahnya. Aku kan bikin bikin kelas juga sama analis Iya, aku. yang Di kemarin sana ya, aku Ci. juga belajar kan. Nah, kita belajar ternyata fasenya adalah fase akumulasi, kemudian nanti ada kalau udah mulai naik partisipasi publik. Nah, itu baru Iya. keluar berita tuh, semuanya udah mulai news keluar. Nah, nanti baru udah sampai di atas, sudah sampai tinggi, keluar berita mulai dikit, tapi harga udah mulai profit Turun taking, mungkin udah distribusi. Nah, aku distribusi. curiga ini fase awal. Ya mudah-mudahan aja benar. Dan yang membuat aku suka dengan PSKT atau Red Planet ini adalah pemegang saham sebelumnya Red Planet itu udah exit. Udah cabut ya, Walaupun Ci. sampai sekarang mereka bilang mereka masih pakai franchise-nya. Ya Kak, ya jelas dong kan belum ada terjadi perubahan apa-apa. Jadi mungkin namanya merger akuisisi, jika itu ada, perlu waktu Ya, untuk proses. Nggak bisa langsung, wah langsung kita kerjain dulu deh, kita ganti usaha dulu, nggak nggak bisa, bisa. Tetap nggak bisa, nggak semudah itu. usaha, ya usaha yang sekarang ada tetap berjalan, dan company bagus, utangnya juga kecil, cuma 68 miliar kalau saya nggak salah. Ya, Company-nya cukup oke lah ya, nggak company yang busuk itu, performanya cukup bagus walaupun di keadaan pandemi tetap oke dengan Red Planet itu. Dan pemegang sahamnya adalah basis utama adalah ownernya Pak Hapsoro. Hapsoro pemegang sahamnya Raja, oh, suaminya Ibu Puan Maharani. Itu pemegang sahamnya juga, basis utama Ibu Puan punya suami. Wah, Dan suami. Muhammad ARP atau Muhammad Asyad adalah ownernya daripada Indika. Jadi kita masih Ya, nunggu nih akan diapain. Kalau kita lihat ya, si Indi jualin semua, MBSS dijualin, Petrosi PTRO dijualin. Ini dia. Ya, dia mau arahnya ke green nih. Jadi yang kotor-kotor, yang coal relate sama coal ini kelihatannya mulai didivestasikan. Nah, kalau dia mau ke green, kan ada berita dia juga kerjasama dengan Gogoro, bikin Gogoro ya. swapping kan. Foxconn juga ya, Apa? Foxconn juga ya, Ci. Iya, itu mereka Iya, iya. invest bareng, Invest. bareng-bareng gitu. Nah, itu apa nanti mau arah ke sana? Kalau kita lihat memang mau arah ke green, ya itu akan jadi katalis. Kalau aku pikir gini loh, aku spekulasi ya, memang di harga sekian. Aku teman-teman, tapi ini disclaimer ya, ini aku nggak ada rekomendasi dan jual, Disclaimer. karena ya, saham itu mempunyai resiko dan tingkat risk profile kalian juga beda-beda. Jadi nggak ada rekomendasi beli dan jual, kamu harus beli yang kali tahu aja. Aku beli karena aku pikir pemegang sahamnya bagus, terus aku pikir dengan harga cuman 90-an, kan aku call sebenarnya itu dari 70-80 kan, cuman aku average Yap. up. Nah, itu kalau misal ini sampai terjadi, memang ada perubahan bisnis, perubahan ownership, atau perubahan sesuatu yang mengarah green, wah ini mah ya Udah gila. lumayan lah kalau misalnya bisa Iya. dapet ya kan. Namanya juga Bener. ya cocokmologi sambil Betul. berinvestasi dan dikawal dengan technical chart. So far technical Iya. chartnya masih Masih oke cukup lah, oke. masih di Bener. yang masih belum terlalu, masih nggak jelek lah. Jadi aku pikir Iya, masih iya. pegang di Masih sana. cukup oke. Iya, iya benar. Dan ya benar sih kata Cirita. Yang penting pun sebenarnya kalau emang ternyata enggak kejadian atau emang masih butuh waktu lama, dan saham yang kita beli itu udah melewati batas toleransi loss kita, ya kita keluar dulu pun nggak apa-apa ya, Ci ya, nggak Iya. masalah ya. Nah, contohnya mungkin Amar ya. Kemarin tuh kan aku Nah, sempat support sama Amar. Tapi hari itu di 550 dia break support. Aku langsung track, udah cut.
cut udah. Cut. Berarti kan Iya, ada risk yang kita harus kurangin nih. kurangin, Walaupun ya benar. story-nya itu belum, ya istilahnya belum ada bantahan, belum ada, jadi chances untuk story itu terjadi masih ada. Tapi secara teknikal kita udah agak beresiko. Ya kita kurangin kalau memang ternyata kita cut, terus harganya berbalik naik atau ada keluar berita, ya lebih baik kita beli lagi daripada kita Betul, nggak betul. cut, kita Iya, turun terus, setuju. ruginya kita jauh loh. Setuju, Ci. Setuju. Ya, ya, Kan? benar. Oke. Oke, Ci, ini karena juga udah jam 8, terus juga udah mulai diwanti-wanti sama Instagram, ya. Jadi sebelum Iya, ya. saya tutup, saya ingetin lagi ya, teman-teman semua, kita dari Hot Community itu ngadain giveaway, itu hashtag dijajanin hot, ya. Kita akan pilih 5 pemenang yang beruntung yang akan mendapatkan masing-masing 1 lot saham agro, ya. Jadi caranya gimana? Cara untuk ngikutnya itu adalah cukup kalian share Instagram live kita, Instagram live saya sama Cirita, ya. Terus juga nanti kalian tag kita berdua, jadi tag di Hot Community, tag juga ke Cirita. So nanti pengumumannya akan kita umumin pada hari Minggu, ya. Dan 5 orang yang beruntung ini akan kita kasih 1 lot saham agro. Oke, so Cirita, thank you banget Ci untuk insight-nya. Ini sangat lengkap banget ya. Semoga ini juga bisa membantu ini ya Ci, membantu teman-teman kita, teman-teman investor, trader segala macam ya Ci. Supaya juga maksudnya jangan terlalu FOMO juga dan tahu batas. Oke. Thank you, Hendy. banget. Thank you teman-teman yang udah join. Thank you for the support. Thank you semua. Ya, thank you.